Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Tri Prabawati dari jurusan Fakultas Pendidikan Matematika. Saya di sini akan mereview kembali materi tentang sumber ilmu pengetahuan. Nah, sebelumnya, apa itu sumber pengetahuan? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sumber itu yang artinya asal. Nah, sumber pengetahuan itu jadi adalah asal dari ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh manusia. Nah, sumber utama ilmu pengetahuan itu ada 3. Yang pertama ada rasionalisme, yang kedua empirisme, yang ketiga hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama ada rasionalisme. Apa sih? Nah, rasio itu adalah berpikir. Oleh karena itu, berpikir inilah yang kemudian membentuk pengetahuan. Nah, manusia yang berpikirlah yang akan memperoleh pengetahuan. Semakin banyak manusia itu berpikir, maka semakin banyak pula pengetahuan yang akan didapat. Oke, selanjutnya ada empirisme. Nah, secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu emperia, yang artinya adalah pengalaman. Nah, sumber utama ilmu pengetahuan menurut John Hosper. Yang pertama ada pengalaman indrawi atau sense experience. Yang kedua ada penalaran atau reasoning. Yang ketiga ada otoritas atau authority. Yang keempat ada intuisi atau intuition. Yang kelima ada wahyu atau revelation. Yang keenam keyakinan atau faith. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Baik, yang pertama ada pengalaman indrawi atau sense experience. Yang pertama yaitu di sini ilmu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman manusia dalam kehidupan nyata yang berhubungan dengan pemanfaatan indera manusia. Oke. Ilmu pengetahuan yang berdasarkan pada fakta-fakta indrawi manusia. Dan yang kedua ada penalaran atau reasoning. Ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui proses penalaran manusia itu menggunakan akal. Nah, penalaran bekerja dengan cara mempertentangkan pernyataan yang ada dengan pernyataan. Oke, selanjutnya yang ketiga ada otoritas atau authority. Apa sih? Nah, ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah kewibawaan kekuasaan yang diakui oleh anggota kelompoknya. Oke. Nah, ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kebenarannya ini tidak perlu diuji lagi. Nah, itu adalah otoritas atau authority. Selanjutnya yang keempat ada intuisi atau intuition. Nah, ilmu pengetahuan yang lahir dari sebuah perenungan manusia yang memiliki kemampuan khusus yang berhubungan dengan kejiwaannya. Oke, selanjutnya yang kelima ada wahyu atau revelation. Nah, ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu ilahi melalui para nabi dan utusannya demi kepentingan umat. Nah, dasar penerimaan kebenarannya adalah kepercayaan terhadap sumber wahyu itu sendiri. Oke, selanjutnya ada keyakinan atau faith. Ilmu pengetahuan yang bersumber dari sebuah keyakinan yang kuat. Nah, yang terakhir ada hubungan antara filsafat, agama, dan budaya. Hubungan antara filsafat dan agama, kalau dilihat melalui sudut pandang Islam, maka hubungan antar filsafat dan agama yaitu sangat erat hubungannya. Al-Quran mengatakan bahwa sarana yang digunakan dalam mempelajari objek yaitu akal dan objek yang diperintahkan untuk dipelajari yaitu dengan yang bersifat realistis secara menyeluruh. Ya. Ayat-ayat yang menerangkan itu diantaranya, maka berpikirlah wahai orang-orang yang berakal dan berbudi. Di sini dapat kita katakan bahwa Al-Quran memandang positif hubungan antara filsafat dan agama. Oke, selanjutnya hubungan antara filsafat dan budaya. Kebudayaan adalah satu sikap batin, sifat dari jiwa manusia, yaitu usaha untuk mempertahankan hakikat dan kebebasannya sebagai makhluk yang membuat hidup itu lebih indah dan mulia. Hal tersebut
Itu juga membutuhkan filosofis dan ilmiah berbagai sifat normatif dan pedoman pelaksanaannya. Hal itu sejalan juga dengan pemikiran filsafat, yaitu senantiasa untuk memikirkan hakikat tentang sesuatu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filsafat dapat berinteraksi dengan budaya. Oke, baik, cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.